Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali bersama saya Kang Ep di channel Ngobrolin Sound Masjid. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan di konten sebelumnya, saya sangat menganjurkan kalau untuk imam menggunakan mikrofon tipe head-on. Artinya yang dipasang di kepala, terus mikrofonnya berada di depan. Mengapa demikian? Karena kalau mikrofon yang head-on ini, mikrofonnya satu aksis dengan arah keluarnya suara dari mulut. Jadi dia akan lebih maksimal dalam menangkap suara, gitu ya. Kemudian untuk mikrofon imam, saya sering juga menganjurkan untuk tidak menggunakan wireless. Kenapa demikian? Karena di masjid ini jarang sekali ada operator atau teknisi yang setiap hari mengurusi sound system masjid. Terkadang kalau pakai wireless itu pada saat dipakai oleh imam di bacaan yang dikeraskan, yaitu pada sholat maghrib, isya dan subuh, tiba-tiba baterainya habis. Nah, kan tidak mungkin diganti dulu ya. Oke. Jadi saya sangat menganjurkan untuk menggunakan mikrofon head-on yang sifatnya pakai kabel. Nah, mengapa pula saya tidak menganjurkan untuk menggunakan mikrofon clip-on ya? Karena pada umumnya mikrofon clip-on itu bersifat omnidireksional. Sangat jarang yang sifatnya direksional gitu ya. Jadi akibatnya kalau menggunakan mikrofon yang omnidireksional, maka dia akan menangkap suara dari berbagai arah 360 derajat ya dari segala arah gitu ya. Makanya saya dianjurkan untuk menggunakan head-on karena head-on biasanya mikrofonnya bersifat kardioid ya, menangkap dari salah satu arah saja ya. Nah, yang sering saya pakai ada beberapa merek nih. Saya udah pernah pakai Toa ya. Kemudian AKG pernah saya pakai. Kemudian Shure juga pernah saya pakai ya. Kemudian yang paling banyak saya pakai adalah Audio Technica ya. Nah, hari ini saya coba untuk memberikan review singkat. Jadi di sini sudah ada mikrofon Shure PGA31 TKG ya. Dan ini tipenya yang Mini XLR ya. Jadi ini memang mikrofon head-on ini gampang-gampang susah ya. Jadi kalau yang sangat umum adalah menggunakan Toa, tapi yang lain-lainnya itu agak sulit didapatkan ya, agak sulit ya. Nah, kalau kita buka ini sudah saya buka ya. Di normal-normal aja juga ada untuk garansi, kemudian ada manualnya dalam berbagai bahasa. Ya. Manual paper kali ya. Kalau bukan buku ini kertas. Bacaannya kecil-kecil banget. Ya. Lengkap. Nah, kemudian ini juga ada kartu garansinya ya. Oke, kita simpan dulu. Ya. Ya. Ini ada mikrofonnya. Cukup kecil. Ya. Coba kita udar dulu. Udar apa bahasa udar ya? Bahasa Sunda di udar heula. Ya, oke. Kita buka dulu ya. Oke, kita coba lihat dulu spesifikasinya seperti apa. Kita bisa lihat di manualnya ini ada. Jadi tipenya ini electric kondenser ya, berarti dia butuh satu daya, oke. Kemudian frekuensi responnya di sini disebut dari 60 Hz sampai dengan 20 kHz. Ini sangat luar biasa ya, sangat lebar. Kemudian polar patternnya tadi kardioid ya, jadi unidireksional atau kardioid untuk polarity-nya. Kemudian dia cukup bagus juga. Dia maksimum SPL yang bisa diterima oleh mikrofonnya 145 desibel. Dynamic range-nya 117 desibel ya. Nah, kenapa saya suka menggunakan ini? Karena dia konektornya ini disebut dengan Mini XLR ya. Kita buka dulu nih ya. Ini Mini XLR ya, 4 kaki. Nah, konektor ini disebut dengan tipenya TA4F gitu ya. Jadi ini disebutnya dengan Mini XLR, tapi ininya kakinya ada 4 ya, ada 4 pin. Nah, ini kalau untuk ke body pack ini tinggal dicolok langsung ya, dan dia akan mendapatkan power supply phantomnya itu dari body pack. Tetapi kalau mau digunakan di mixer
yang phantom powernya dari mixer. Ini juga ada aksesoris yang namanya power module. Shure mengeluarkan juga power module, cuman ya, ini mohon maaf, pengalaman saya ini sangat sulit untuk mendapatkannya. Dan harganya juga lumayan ya. Lumayan banget. Jauh lebih mahal daripada mikrofonnya. Ya, tetapi ternyata saya berdiskusi dengan teman-teman ya, ada power module merek lain yang bisa digunakan. Ini dari JTS, namanya MA500E ya. Kita langsung buka aja ya. Nah, jadi menggunakan modul yang ini, ya, ini nanti kita coba pakai sound card ya, nanti kita rekam. Ya, jadi ada power modulnya ini JTS 500E. Bentuknya seperti ini. Jadi kita colokin ke sini. Oke, ini udah masuk nih. Nah, tinggal nanti masukin ke mixer, ya. Nah, ini ya bisa diperpanjang nih, ya. Si apa namanya? Si kabelnya nih, ya. Maksudnya dari yang 4 pin ini kita panjangin, ya, ke 4 pin lagi. Nanti jadi bisa untuk masuk ke ruangan kontrol, ya. Kalau ininya mau dipasang di ruangan kontrol. Karena kalau dipasang di sini ini cukup besar, nanti agak mengganggu karena dia menggantung, ya. Oke, kita coba pasang dulu. Oke, kita coba ya. Nah, ini ada pelindungnya dulu, plastik. Kemudian ini ada windshieldnya. Kita coba pasangkan. Manualnya kita singkirin dulu ya. Oke. Ini biasanya kalau memasangkan ini perlu perjuangan juga nih. Memasangkan windshieldnya ini tuh nggak harus pelan, harus hati-hati. Kalau enggak dia bisa sobek ya, teman-teman. Jadi harus hati-hati, penuh perasaan. Oke, kita coba dulu dipakai. Oh, kacamata lepas dulu deh, ya. Nah, ini bisa diatur nih. Nah, ini bisa diatur, ini arahnya harus jangan sampai salah. Ini enak banget ya. Jadi ini enak, tidak terasa menjepit. Jadi buat imam-imam yang kadang-kadang aduh katanya ini gatel lah, sakit apa gitu. Ini enggak nih. Ini enak banget ya. Ini cukup enak kalaupun dia kategori kecil ininya, jepitnya ya. Dan mungkin ini karena masih baru. Jadi masih cukup keras. Kita coba rekam ya. Kita akan coba rekam ya. Ini kita masukin dulu. Volume kita kecilkan dulu semuanya. Oke. Phantom powernya kita on kan dulu ya. Kita coba rekam ya. Setting. Input. Cek cek cek. Cek cek 1 2. C, H, 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 C, 1, 1, 2, tes, C, cek, 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 1, 2, cek, 1. Nah, ini suara masih menggunakan, bukan menggunakan mikrofon ini. Ini saya lagi tes juga ya, ini menggunakan mikrofon untuk clip on. Ini direkam melalui recorder ya, jadi tidak dari kamera nih ininya, audionya. Ini masih menggunakan suara, ini masih menggunakan oke, ini udah terpasang ya. Ini juga udah oke. Komputer udah siap untuk merekam ya. Nah, ini saya bicara masih menggunakan mikrofon clip on yang saya pasang di sini. Menggunakan recorder zoom ya, terpisah. Jadi ini tidak menggunakan kamera, mikrofon dari kamera. Nanti kita coba bandingkan dengan menggunakan headset ini ya. Sekarang saya berbicara masih menggunakan mikrofon clip on dari Audio Technica. Cek cek 1 2, ini suara mikrofon Audio Technica. Ini suaranya masih dari mikrofon Audio Technica.
Nah, sekarang cek 123, cek 123, cek dicoba. Ini saya menggunakan microphone headphone Shure PGA 31 ya. Sekarang saya mencoba lagi menggunakan suara dari clip on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang sedang menyimak channel Ngobrolin Sound Masjid ini saya berbicara menggunakan mikrofon clip on Audio Technica. Ya. T12 cek cek cek. Sekarang saya beralih menggunakan mikrofon Shure PGA 31. Ya, cek 12 saudara-saudara, apakah bisa di copy Roger DWW TWW? Saya masih berbicara menggunakan mikrofon Shure PGA 31 headphone. Ini nyaman untuk dipakai ya. Dan suara juga cenderung bulat gitu ya, berbobot gitu. Ya, kalau dibandingkan dengan mikrofon yang banyak dipakai sebelumnya, ini memang ada sedikit lebih gitu ya, sedikit lebih berbobot dibandingkan dengan yang ya mohon maaf misalkan dengan merek Toasa gitu ya. Tapi dia memang harganya juga cukup berbeda ya, hampir 2 kali lipat dari harga mikrofon Toa gitu ya. Tapi memang kalau Anda berminat dengan mikrofon ini nih memang perlu perjuangan juga ya, pengalaman saya begitu. Jadi ini harus cari-cari luar biasa. Kadangkala kalau saya kontak ke importirnya kadangkala kosong gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa didengar oleh nanti pihak Shure dari Gosen gitu ya. Ya, masjid-masjid ini butuh mikrofon berkualitas seperti ini, tapi sering minim, sering tidak ada di pasaran. Akhirnya biasanya kita mencari di online shop ya, nyari yang ada stok gitu ya. Nah, itu bisa didapatkan. Nah, rekan-rekan, perhatikan nih, kabelnya hanya 1,2 meter kalau nggak salah itu ya, sampai dengan konektornya. Nah, makanya saya biasanya menggunakan sambungan lagi ya, dengan membuat perpanjangan atau extension ya. Karena konektor tipe TA4F ini memang cukup mudah tersedia di pasaran yang kecil seperti ini ya. Jadi kita bisa beli yang male female, kemudian pakai kabel yang kecil juga. Saya biasanya menggunakan Kanare yang original. Itu tidak ada hambatan, semuanya berjalan dengan normal ya. Baik saya pernah saya pergunakan di AKG, di Audio Technica juga ya. Tapi kalau Toa itu kabelnya sendiri udah sangat panjang, kalau nggak salah udah 5 meter 4 meter gitu, jadi cukup panjang. Kalau ini memang karena diperuntukkan untuk diperuntukkan untuk body pack, jadi lebih pendek. Nah, teman-teman, dari segi kualitas memang ini tidak diragukan lagi kalau Shure ya. Tadi juga kalau kita baca speknya bisa begitu lebar dari 60 Hz sampai 20 kHz ya. Berarti ini low-nya masih tetap dapat, ini ya, luar biasa banget ini. Kemudian terasa lebih bulat suaranya, lebih empuk juga ya dari mikrofon Shure ini. Ini cocok untuk segala jenis imam. Kan imam itu ada yang suaranya cempreng, ada yang suaranya ngebas gitu ya. Nah, ini bisa mengakomodir imam-imam yang sangat bervariatif gitu ya. Oke teman-teman, demikian review singkat dari mikrofon Shure headphone ini. Saya sangat merekomendasikan penggunaan mikrofon ini karena ini sangat berkualitas ya. Suara sangat bagus, daya tangkapnya cukup bagus ya. Dan dia menggunakan kondenser yang akan lebih detail dalam menangkap suara ya. Demikian, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa pesan sponsor, komen, like, dan subscribe. Mohon doanya agar channel ini terus berkembang, memberikan informasi-informasi dan edukasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.